Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita semua memujinya, kita semua meminta pertolongan padanya, dan kita semua hanya meminta ampunan padanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita semua berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita dan dari kejelekan apa yang kita perbuat. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memberinya petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Amma ba'du faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Waqal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah menang dengan kemenangan yang sangat besar. Ayuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sekalian, saya mewasiatkan diri saya sendiri dan semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, yaitu senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka kemenangan yang besar hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin sekalian, kita semua sekarang sedang berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Artinya hanya beberapa hari saja, bahkan hanya beberapa jam saja kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Maka sudah sepatutnya kita menyiapkan diri untuk memasuki bulan Dzulhijjah, karena bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan tersendiri. Selain dari bulan Dzulhijjah adalah bulan haram, yaitu kita diharamkan berperang di dalamnya. Kemaksiatan di dalamnya dilipat gandakan, sebagaimana kebaikan di dalamnya juga dilipat gandakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak ada suatu hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai dari Allah daripada amal soleh di hari-hari ini. Maksudnya apa? Maksudnya 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi kalau kita beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, itu adalah amal yang paling dicintai Allah, yang tidak ada hari selainnya yang menyamainya. Bahkan hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih baik daripada hari-hari 10 terakhir di bulan Ramadan.
Jadi kalau kita ambil perkataan para ulama menjelaskan, kalau kita melihat siang hari yang paling utama itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun malam hari yang paling utama adalah malam terakhir 10 bulan Ramadan. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang paling utama beramal di dalamnya adalah siangnya. Kemudian ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Ya Rasulullah, tidak pula amal soleh itu bisa tergantikan dengan jihad di jalan Allah? Tidak lebih utama dari jihad di jalan Allah? Kata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Tidak pula jihad di jalan Allah. Jadi amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu tidak bisa dikalahkan walaupun dengan jihad di jalan Allah. Illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi walam yarji' bidzalika min syai'. Terkecuali ada seseorang yang dia keluar berjihad dengan hartanya dan nyawanya, kemudian dia tidak pulang dengan sesuatu apapun. Artinya dia berjihad, hartanya habis, nyawanya pun hilang, dia mati syahid di medan perang, baru bisa menyamai atau melebihi amal soleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka apa saja amal soleh yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Yang pertama adalah shaum, puasa. Maka diriwayatkan dari beberapa istri Nabi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Diriwayatkan dari beberapa istri Nabi, dan kita tahu bahwa istri-istrinya adalah lebih tahu, orang yang lebih tahu tentang Rasulullah dibanding selainnya. Kata istri-istri Nabi bahwa Rasulullah itu terbiasa berpuasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi karena siangnya ini yang utama, maka marilah kita isi dengan puasa sunnah. Tapi kalaupun kita tidak bisa berpuasa 9 hari full dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, maka jangan sampai kita tinggalkan tanggal ke-9. Karena tanggal 9 Dzulhijjah itu mempunyai keutamaan yang sangat besar sekali. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal lati qablah was sanatal lati ba'dah." Kata Rasulullah, puasa hari Arafah yaitu 9 Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah, aku berharap kepada Allah agar puasa Arafah itu pahalanya bisa menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Artinya dia akan dijaga dari melakukan dosa setahun yang akan datang. Itu tuh keutamaan puasa Arafah, bisa menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka jangan sampai kita tinggalkan puasa Arafah ini, yaitu 1 hari sebelum Idul Adha, tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian selain berpuasa, kita perbanyak zikir dan takbir dari tanggal pertama sampai tanggal 9. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat." Maka berzikirlah kalian, sebutlah nama Allah di dalam hari-hari yang maklum, ayami ma'lumat. Maka Ibnu Abbas menjelaskan apa yang dimaksud ayami ma'lumat di situ adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka sudah dicontohkan oleh sahabat Ibnu Umar, Abu Hurairah. Mereka berdua mencontohkan kepada kita pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar. Kemudian mereka bertakbir dengan suara yang keras. Dan orang-orang yang di pasar pun ikut dengan takbir mereka. Maka niscaya pasar itu penuh dengan zikir.
penuh dengan takbir kepada Allah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka marilah kita lakukan sunnah sahabat ini. Kita perbanyak berzikir, kita perbanyak bertakbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik secara jahar, secara keras, maupun secara sir, secara pelan-pelan. Mau zikir pelan, mau zikir keras, maka kita perbanyak zikir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Kemudian selain itu ada ibadah yang utama di bulan Dzulhijjah, yaitu berhaji. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban bagi manusia terhadap Allah adalah haji ke Baitullah barang siapa yang mampu. Maka haji ini adalah salah satu kewajiban, bahkan salah satu rukun di rukun-rukun Islam. Maka barang siapa yang sudah mampu dan dia tidak berhaji, maka dia melakukan dosa besar. Barang siapa yang mampu tidak berhaji, maka dia dosa besar. Maka marilah kita niatkan, kita tekadkan dalam hati kita, kita mau berhaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk berangkat haji. Jangan sampai di dalam hati kita tidak ada keinginan untuk berhaji. Kita berdoa setiap malam kepada Allah, kita berdoa setiap sholat kita kepada Allah, agar kita dimampukan haji oleh Allah minimal 1 kali seumur hidup kita untuk menjalankan kewajiban, menjalankan rukun Islam ini, berhaji. Dan bagi yang belum mampu berhaji, ada ibadah lain yang bisa kita lakukan, yaitu berkurban. Maka bagi yang mampu berkurban, hendaklah dia berkurban. Sebagian para ulama fikih berpendapat bahwasanya kurban ini wajib. Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kalian karena Tuhan kalian dan menyembelihlah. Maka di ayat ini Allah menyandingkan salat dengan kurban. Kalau salat wajib berarti kurban pun wajib. Tapi mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa yang lebih kuat pendapatnya adalah kurban ini sunnah hukumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, kalau kalian melihat hilal Dzulhijjah, kalau kalian memasuki bulan Dzulhijjah, dan seseorang di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah dia memotong rambutnya dan jangan pula dia memotong kukunya. Dan Rasulullah mengatakan di sini ingin, barang siapa di antara kalian yang ingin berkurban. Kata-kata Rasulullah ingin ini menunjukkan bahwa kurban itu sunnah muakkad, sunnah yang mendekati wajib. Barang siapa yang dari kalian ingin berkurban, maka jangan memotong rambut dan jangan memotong kuku. Maka kita harus ingat, bagi siapa kita yang ingin berkurban, maka mumpung hari ini kita belum masuk ke tanggal 1 Dzulhijjah, maka kita terlebih dahulu potong dulu kuku kita. Agar nanti saat kita memasuki Dzulhijjah, memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, maka kuku kita tidak semakin panjang. Maka sebelum masuk Dzulhijjah, kita potong dulu kuku kita dan potong rambut bagi yang ingin memotong rambut. Karena kalau yang ingin berkurban udah masuk Dzulhijjah, maka dia tidak boleh memotong kukunya dan tidak boleh memotong rambutnya. Maka inilah amal-amal yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sekalian, sekali lagi saya wasiatkan diri saya dan seluruh yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah.
Dan salah satu dari bentuk ketakwaan adalah berkurban, karena kurban adalah salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Maka ada beberapa hikmah yang kita dapatkan dalam ibadah kurban ini. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah. Kita mensyukuri Allah atas nikmat Allah yang Allah rizkikan kepada kita. Maka kita keluarkan dalam bentuk kurban. Kemudian dengan ibadah kurban juga hikmah yang selanjutnya, kita menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim. Kita menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim yang dilanjutkan dalam syariat kita, Nabi Muhammad SAW. Makanya kita berkurban meneladani mereka. Kemudian yang ketiga, kita meneladani juga kesabaran Nabi Ibrahim. Maka kita lihat Nabi Ibrahim itu sabar saat diperintah oleh Allah. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim sabar melaksanakan ketaatan itu. Maka kita meneladani kesabaran Nabi Ibrahim dengan mentaati seluruh perintah Allah. Maka kalau ada perintah Allah yang datang kepada kita, yang kita dengar, maka kita harus taati sebisa mungkin. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya dan salamlah, ucapkanlah salam yang banyak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih wulata umurina wa wulata umuril muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.